Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada saat ini, kelompok kami akan mempresentasikan pembahasan tentang kronologi serangan Ransmover Bank Syariah Indonesia tahun 2023. Nah, pada kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Prior Valentino Russo dengan NIM akhiran 45, yang kedua itu ada Yafet Sambara dengan NIM akhiran 48, yang ketiga itu ada Aurelia Setiawan dengan NIM akhiran 49. Next. Nah, yang pertama itu, kenapa BSI jadi target? BSI adalah bank syariah Indonesia terbesar di Indonesia dengan data 15 juta nasabah. Bagi Lockbit 3.0, kelompok kriminal cyber internasional yang terjual jasa ransomware ke peretas lain. Target sebesar ini berarti potensi tebusan sangat besar. Dan data yang dijual di dark web sangat bernilai. Next. Nah, yang hacker lakukan pada akhir tahun 2023 yaitu mereka masuk ke jaringan BSI. Hacker masuk lewat 2 celah. Pertama, remote desktop, protokol yaitu fitur akses komputer jarak jauh yang dibiarkan terbuka tanpa perlindungan berlapis. Kedua, phishing yaitu email atau pesan palsu yang menipu karyawan BSI untuk menyerahkan password mereka. Begitu satu akun karyawan berhasil dikuasai, hacker menggunakan tools bernama Mimikatz untuk mengekstrak password lain dari memori komputer. Dengan password-password itu, mereka bergerak dari satu komputer ke komputer lain di seluruh jaringan BSI hingga akhirnya menguasai aktif direktori, yaitu sistem pusat yang mengatur siapa boleh akses apa di seluruh infrastruktur bank. Di titik ini hacker sudah punya kendali penuh seperti administrator. Next. Nah, akhir April dan awal Mei 2023 mereka mencuri data selama Lebaran. Setelah punya akses penuh, hacker tidak langsung merusak sistem. Mereka diam-diam menyedot 1,5 terabyte data secara bertahap, kurang lebih 12 hari. Waktu Lebaran dipilih secara sengaja, karena tim keamanan IT biasanya tidak bertugas penuh. Transfer data dilakukan sedikit-sedikit dan tidak sekaligus supaya tidak terdeteksi. Sistem pemuatan jaringan, data yang dicuri mencangkup nama lengkap, nomor telepon, alamat, saldo rekening, riwayat transaksi, sampai password layanan internal bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Selanjutnya, pada 8 Mei 2023, hacker melakukan eksekusi serangan utama. Setelah semua data berhasil disalin ke server mereka, barulah hacker mengaktifkan ransomware dan sistem BSI dienkripsi massal. Artinya, semua file dikunci dengan kunci kriptografi yang hanya dipegang hacker. Mereka juga menghapus volume shadow copy, yaitu fitur backup otomatis bawaan Windows, supaya BSI tidak memulihkan data sendiri tanpa membayar tebusan. Hasilnya, BSI Mobile, ATM, dan seluruh transaksi cabang lumpuh total secara nasional. Kementerian Keuangan memutus sementara koneksi kas negara ke BSI. Kemudian 9 sampai 11 Mei 2023. Nah, 9 sampai 10 Mei 2023 BSI menyangkal. BSI mengumumkan ke publik bahwa gangguan disebabkan oleh pemeliharaan sistem rutin. Proses normalisasi ATM mulai diupayakan. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2023, BSI akui serangan cyber. Direktur Utama BSI akhirnya mengakui adanya indikasi serangan cyber dan mengumumkan penonaktifkan sistem sementara demi keamanan data. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2023, Lockbit umumkan tuntutan.
Lockbit 3.0 secara terbuka mengklaim bertanggung jawab di situs gelap mereka dan menuntut tebusan sebesar USD 20 juta atau setara 295,6 miliar rupiah dengan batas waktu pada 15 Mei 2023. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2023, pakar keamanan cyber independen mengkonfirmasi keaslian serangan dan membantah narasi gangguan teknis biasa dari BSI. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2023, batas waktu terlewati, BSI tidak membayar tebusan. Dan pada tanggal 16 Mei 2023, data bocor ke publik. Seluruh 1,5 terabyte data nasabah dan karyawan BSI dipublikasikan di dark web oleh Lockbit 3.0. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Yafet. Oke, dari pemahaman kami, dari sudut keamanan informasi dan kriptografi. Yang pertama, kriptografi dipakai sebagai senjata. Lockbit menggunakan kombinasi enkripsi Advanced Encryption Standard untuk mengunci file dengan cepat dan RSA untuk melindungi kunci enkripsinya. Yang kita pelajari sebagai alat pelindung data di sini justru dipakai untuk menyandera sistem. Tanpa kunci dekripsi dari hacker, data tidak bisa digunakan. Yang kedua, kegagalan ada di implementasi, bukan teknologinya. BSI pasti punya sistem keamanan, tapi Remote Desktop Protocol dibiarkan terbuka tanpa autentikasi berlapis. Tidak ada sistem deteksi anomali yang menangkap transfer 1,5 terabyte ke luar jaringan, dan backup tidak disimpan secara terisolasi dari jaringan utama. Ini bukan kegagalan teknologi, ini kegagalan penerapan standar keamanan informasi. Yang ketiga, serangan ini sebenarnya bisa dicegah di fase paling awal. Kalau Remote Desktop Protocol dilindungi autentikasi multifaktor, akses awal tidak akan berhasil. Kalau ada sistem pemantauan perilaku trafik jaringan, transfer data besar secara diam-diam selama 12 hari, seharusnya sudah memicu alarm. Artinya, kontrol akses dan deteksi dini adalah pertahanan paling kritikal yang gagal di kasus ini. Oke, sekian. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.